That's too bad. What are you doing, Dad? Dad, what are you doing? Yo, halo semuanya, bertemu lagi ya. Tentunya untuk video yang terbaru. Sebelumnya, gimana nih kabar kalian hari ini? Sehat ya? Sehat lah, masa enggak? Oh iya, di kesempatan kali ini kita akan bahas film yang rilis di tahun 2021 yang berjudul Girl in the Basement. Dimana film ini akan menceritakan seorang cewek ya yang gak akur sama bapaknya. Hingga suatu ketika sang bapak mengurungnya di ruang bawah tanah selama bertahun-tahun. Kira-kira bagaimana nasib si cewek ya? Oke, seperti biasa tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi, langsung saja kita gas kuy. Sebuah mobil melaju begitu cepat dengan seorang wanita yang sedang sekarat di dalamnya. Sesegera mungkin dia mendapat pertolongan dari dokter beserta jajaran-jajaran perawatnya. Film pun dimulai. Kita akan dibawa 20 tahun ke belakang, di mana sebuah keluarga yang berisikan Sarah sebagai pemeran utama, Don sebagai bapaknya, Irene sebagai ibunya, dan juga Amy sebagai kakaknya Sarah. Saat lagi makan malam, tiba-tiba Sarahnya mau caw OTW pergi ke sebuah pesta. Don pun melarangnya dong. Bukan masalah pestanya, tapi bagaimana sikap Sarah selama ini. Terjadilah sedikit cekcok di antara mereka, hingga akhirnya mau gak mau Sarahnya harus mau stay at home, alias di rumah saja, jauhi kerumunan dan jangan lupa pakai masker, serta rajin cuci tangan. Vaksin juga jangan lupa. Wih, mantep. Oke, lanjut. Namun seperti kebanyakan remaja zaman now, Sarahnya malah nyelonong aja kabur dari rumah. Sarah pun sudah ditunggu doinya yang bernama Chris. Mereka pun gaskui pergi ke pesta. Don yang coba melihat kondisi Sarah merasa begitu kesal ya ketika menyadari Sarahnya kabur-kaburan mulu. Di samping itu, Sarah dan Chris yang berpesta malahan mengasingkan diri di semak-semak. Dan bisa kita tebak apa yang akan terjadi ketika sepasang lelaki dan wanita berdua-duaan. Akan ada syaitan yang akan menggoda mereka untuk berkebun alias bercocok tanam. Don yang masih ngantuk setelah semalaman begadang nungguin Sarah pulang, melihat Sarah yang mesra-mesraan sama si Chris. Itu membuat Don makin marah kepada Sarah. The day I turn 18, I'm out of here and you're never gonna see me again. Sarah, Amy, dan Irene pun ngobrol-ngobrol ya. Biasalah cewek-cewek. Dan di sini Sarah berencana untuk pergi dari rumah saat usianya sudah menginjak 18 tahun. Sarah pengen punya kehidupan sendiri dan pergi ke berbagai belahan dunia. Obrolan itu terdengar oleh Don. Dan pada saat itu juga Don merasa gelisah galau merana. Don pun pergi menenangkan dirinya ke ruang bawah tanah untuk mencari inspirasi. Dan Don pun teringat ada sebuah ruangan rahasia di balik lemari. Tiga bulan sudah berlalu, dan kali ini Sarah sudah lulus dari SMA-nya. Suatu pagi ibunya mengajak Sarah pergi ke pasar buat belanja sayur mayur. Tapi Sarahnya nggak bisa ikut karena lagi teleponan dengan Mas Chris. Melihat Irene yang pergi ke pasar, tiba-tiba saja Don meminta bantuan kepada Sarah untuk mengangkat sebuah kotak dan ditaruh di ruang rahasia yang berada di ruang bawah tanah. Namun ternyata Don hanya menjebak Sarah agar masuk ke dalam dan menguncinya di dalam sana. Dad! Dan kotak yang dibawa adalah kotak yang berisi senter dan beberapa baju untuk Sarah gunakan. Ruangan yang kedap suara tanpa jendela, hanya ada saluran udara yang pada akhirnya ditutup juga sama si Don, membuat Sarah nggak bisa ngapa-ngapain di dalam sana. Irene yang cemas, nggak tahu keberadaan Sarah, akhirnya nelpon Pak Polisi. 4 hari sudah berlalu. Sarah pun sangat sibuk untuk tidak ngapa-ngapain. Rebahan weh. Sesekali Sarah coba keluar, namun saat 3 kali Sarah menekan sandi yang salah, maka daya di ruangan itu akan mati. Lampu padam dan ventilasi udara akan berhenti. Itu malah membuat Sarahnya kelabakan.
Don yang datang di hari itu menjelaskan pada Sarah bahwa setiap aksi akan ada reaksi, setiap pilihan akan ada konsekuensi, dan inilah akibat dari pilihan Sarah yang memilih untuk tidak sopan pada Don. Dan hal yang sangat membagongkan pun terjadi, di mana 4 hari setelah dikurung, Don melakukan aksi bejatnya pada anak perempuannya sendiri. Tersesat, oh tersesat. Sementara itu Irene masih saja resah gelisah saat dimintai keterangan oleh Pak Polisi, berharap Sarah akan segera kembali ke pelukannya. Padahal kan ya nggak kemana-mana sih Sarah. 7 hari sudah berlalu dan Sarah pun mulai stres menghadapi situasi ini. Dia hanya mengingat kenangan-kenangan bersama doinya, yaitu Mas Chris. Dan ternyata yang dirindukan datang juga ke rumah untuk mencarinya, menanyakan keberadaan Sarah. Namun Don mengarang cerita bahwa sebenarnya Sarah kabur bareng pria yang bernama Steve. Mendengar hal tersebut, hati Mas Chris terasa berantakan walau berusaha agar tetap tegar. Tak terasa sudah 21 hari Sarah terkurung. Hari itu ulang tahun Sarah. Don pun memberinya sebuah kue dan sebuah baju seksi merah merona. Sarah pun diberi 1 permintaan, dan Don hanya memberinya sebuah jam. Sebelum itu, Don meminta jatah terlebih dahulu kepada Sarah. Laknat emang ini si Don. Di hari ke-38, Sarah yang lagi makan makanan kaleng memiliki ide untuk membuat tutupnya sebagai senjata. Namun ternyata si Donnya udah tahu dong. Dan apes deh si Sarah. Lagi-lagi kena hajar sama si Don. 1 tahun kemudian, hasil dari kerja keras Don menanam benih akhirnya mulai membuahkan hasil. Sarah yang sendirian, tanpa teman, tanpa bidan, harus melahirkan jabang bayinya tanpa bantuan. Kebayang nggak gimana rasanya? Semuanya berjalan dengan lancar jaya, dan seorang anak perempuan yang terlahir diberi nama dengan nama Mary. Setelah 1 tahun pula, Sarah sudah tidak lagi memberontak kepada Don, atau mulai nurut gitulah. 4 tahun sudah berlalu, Irene masih saja belum bisa menerima kehilangan Sarah. Sementara itu, Sarahnya udah kayak istri sendiri buat si Don. Terbukti dengan calon jabang bayi yang sekarang lagi dikandung lagi oleh Sarah. Sementara itu Irene yang mengetahui jabatannya Don naik meminta untuk nyewa detektif aja buat nyari si Sarah. Namun Donnya malah ngamuk dan menolak permintaan Irene. We have a daughter right here. Dan akhirnya Sarah dan Mary mendapatkan sebuah televisi, yang bahkan Mary nggak tahu apa itu televisi. Tujuh tahun kemudian, sekarang anak keduanya Don dan Sarah sudah terlahir, yang diberi nama dengan nama Michael. Sementara itu, bagaikan pangeran cinta ya, Mas Chris ini masih saja setia menunggu kabar dari Sarah. Dia datang ke rumah dan bertemu dengan Amy. Dan disinilah akhirnya Mas Chris menyadari bahwa dirinya telah diprank tentang pria yang bernama Steve. Amy pun menjelaskan semuanya dengan panjang lebar kali tinggi, tentang ketakutannya tentang Sarah dan bagaimana keadaannya saat ini, serta mencurigai bahwa si Don telah melakukan sesuatu kepada Sarah. Kehidupan Sarah dan anak-anaknya begitu memprihatinkan ya. Mau main aja susah, mau apa-apa susah, ditambah lagi si Don yang giat sekali ya berkebun bareng Sarah, menjadikan Sarahnya mengandung untuk ketiga kalinya. Ngeri. Di tempat lain terjadi cekcok antara Don dan Irene karena Don ketahuan berbohong soal Sarah. Di saat itu pula Amy menemukan kunci bawah tanah yang tertinggal oleh Don. Amy pun coba mencari rahasia yang disembunyikan oleh Don di ruang bawah tanah. Cari sana cari sini tapi nggak ketemu-ketemu, hingga akhirnya Donnya datang. Gagallah misi Amy. Di sisi lain, lagi-lagi Sarah melahirkan seorang diri. Dan anak yang ketiga ini Sarah beri nama Thomas.
Sarah pun meminta Don untuk membawa Thomas agar keluar dari tempat itu. Toh 2 anak aja repot, apalagi 3. Lagi pula Sarah akan lebih punya banyak waktu buat si Don. Begitu kata Sarah. Keesokan paginya, bayi Thomas sudah berada di depan rumah dengan sepucuk surat cinta dari Sarah buat mamanya, yang berharap Irene dapat merawat Thomas karena Sarahnya nggak bisa balik ke rumah. Irene begitu senang lah karena mendapat kabar dari Sarah. Berbanding terbalik dengan Don yang plonga-plongo menganggap seolah-olah dia nggak tahu apa-apa. Namun secari kertas di keranjang bayi Thomas tertinggal. Don yang mengambilnya merasa sangat marah. Karena itu adalah pesan rahasia Sarah untuk ibunya agar bisa menyelamatkan Sarah dari bawah sana. Don melampiaskan amarahnya dengan meminta jatah bulanan kepada Sarah. 14 tahun sudah berlalu. Sekarang Mary sama Michael udah pada gede. Dan Mary yang memakai make up ya, mendapat pujian dari Don kalau si Mary ini begitu beautiful. Sarahnya langsung tegang dong. Jangan sampai Mary harus kasih jatah bulanan juga sama si Don. Don yang kesal mematikan daya di tempat itu, menjadikan gak ada udara yang mengalir masuk. I don't have any friends. I never meet anyone. I've known your father almost my whole life. 17 tahun kemudian, saat itu musim hujan dan dimana para jombloan banyak berkata, musim dimana banyak kenangan-kenangan yang sulit untuk dilupakan. Di ruangan Sarah saat ini mengalami kebocoran, sama persis kayak di rumahnya Mimin. Bedanya kalau Mimin pusing harus cari ember sana sini, kalau Sarah malahan seneng. Karena itu berarti ada titik rapuh pada cor-coran tersebut. Beh, cor-coran, kuli banget bahasanya. Ya pokoknya itulah ya, yang bisa mengarahkan Sarah keluar dari tempat itu. Dengan sendok makan seadanya, Sarah terus mengerok cor-coran tersebut. Walaupun kali ini dia lagi mengandung lagi dong, anak yang keempat loh. Namun usahanya tidak sia-sia, karena Sarah dapat mengirimkan tanda minta bantuan keluar. Salah seorang yang melihat pertanda itu malahan laporan ke Don. Don pun langsung menghampiri Sarah dan mengajarinya secara membabi gila. Padahal si Sarahnya lagi hamil dong. Dan dengan terpaksa Sarah harus melahirkan saat itu juga. Dan naasnya, anak keempat mereka tidak bisa terselamatkan. Don pun menguburnya di halaman rumah mereka. Tak terasa 18 tahun sudah dijalani. Don datang dan mengabarkan kabar Thomas yang sekarang sudah lebih gede dari kakaknya. Karena makan 4 sehat, 5 sempurna, 6-nya kenyang. Serta keseharian yang dilakukan Thomas, dan itu membuat Mary dan Michael merasa iri dan menanyakan kapan mereka bisa seperti Thomas. Don menjawab, itu tergantung bagaimana sikap Sarah kepada Don. Mary dan Michael pun menyalahkan Sarah karena mereka nggak bisa keluar kayak Thomas. Mendengar ocehan anak-anaknya, Sarah pun ngamuk dan berantakin semua barang-barang di sana. Dan lagi-lagi Sarah merindukan doinya, siapa lagi kalau bukan Mas Chris. Setelah kejadian itu, Sarah akhirnya buka suara setelah 18 tahun berlalu tentang Irene yang ternyata ibu Sarah, Amy adalah kakaknya, dan yang paling mencengangkan membuat terkejut terheran-heran adalah Don adalah ayah Sarah, sekaligus ayah dari Mary, Michael, dan Thomas. Setelah mendengar fakta yang menggetarkan jiwa raga, asma Mary pun mulai kambuh. Marie! Memasuki tahun ke-19 sejak pengurungan Sarah. Kali ini Michael lebih berani untuk menjaga Sarah dari segala kelakuan Don. Situasi Don menjadi tambah suram ketika Don harus dipecat dari pekerjaannya. When is that? Akhirnya Don memutuskan untuk melenyapkan Sarah dan anak-anaknya dengan memberinya asap knalpot mobil lewat ventilasi udara. Namun belum juga selesai, si Thomasnya nongol. Dan di sini Thomas menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada sang kakek bejatnya di sini. Itu membuat Don agak tersentuh hatinya.
Don pun mengecek Sarah dan anak-anaknya untuk memastikan bahwa mereka semua baik-baik saja. Sampailah pada tahun ke-20 Sarah terkurung. Saat itu asmanya Mary kambuh lagi, dan kali ini sangatlah parah. Dan saat itulah Sarah memohon-mohon agar Mary bisa segera dilarikan ke rumah sakit. Walaupun awalnya menolak, namun akhirnya Don mengiyakan juga. Namun tetap meninggalkan Michael di ruangan tersebut. Mereka pun pergi ke rumah sakit, seperti yang kita lihat di awal video tadi. Dan untungnya Mary dapat diselamatkan. Saat diminta mengisi riwayat kesehatan Mary serta informasi pribadinya, Donnya kebingungan. Tentu saja lah ya, orang dari orok udah dikurung gitu, jangankan vaksin, imunisasi aja nggak pernah. Such severe asthma attacks. Well, she's homeschooled. Pada saat itu Sarah dengan sengaja menumpahkan air ke formulir yang akan diisi Don, membuat Don harus mengambil formulir yang baru. Di saat itulah Sarahnya gaskui mencari bantuan. Dan pas banget, di situ juga ada Pak Polisi dan akhirnya Don bejat ini ditangkap oleh Pak Polisi. Sedangkan di rumah, Michael dapat diselamatkan dengan kondisi yang sudah sangat mengkhawatirkan. Itu membuat Irene dan Thomas shock berat karena mereka tidak menyadari ada orang-orang yang mereka sayangi hidup dalam kesengsaraan selama puluhan tahun di bawah rumahnya sendiri. Di akhir film, Sarah bersama orang-orang yang dicintainya dapat berkumpul lagi hidup bersama. Begitu juga dengan Mas Chris yang setelah 20 tahun lamanya akhirnya bisa bertemu lagi dengan Sarah. Dan mereka pun hidup bahagia selama-lamanya. Dan film pun selesai. Film yang sangat tidak berperi kekeluargaan, kenyamanan, kesatuan, ketentraman, kesejahteraan, serta keselamatan dunia akhirat ini mah. Bayangin loh, anak sendiri, dipakai sendiri, dikurung puluhan tahun lagi. Kacau lah pokoknya. Tapi gimana nih menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan komen di kolom komentar di bawah ya. Mimin rasa sekian dulu untuk videonya kali ini. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Ciao.